Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Ruminansia yang beranggotakan ada 8 orang, yaitu ada Adila, Salsa, Wita, Nur, Nanda, Konita, Siti, dan Teha. Selamat menyimak, semoga kita semua bisa memahami materi dengan baik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia berupa struktur organnya atau alat pencernaan dan juga fungsinya. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, menelan bahan mentah, dan yang kedua, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dikunyah, kemudian mengunyahnya kembali. Berikut adalah beberapa contoh hewan ruminansia. Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Yang kedua, kita akan membahas tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk struktur atau organ pencernaan pada hewan ruminansia itu meliputi yang pertama, mulut, kedua esofagus atau kerongkongan, dan yang ketiga itu ada lambung. Untuk lambung, itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga abomasum, dan yang keempat omasum. Kemudian setelah lambung ada bagian usus halus, dan yang terakhir ada anus. Yang ketiga, kita akan bahas fungsi organ-organ ruminansia. Dari contoh yang sudah disebutkan tadi, pada pembahasan ini kita akan mengambil contoh hewan sapi. Nah, untuk organ-organ pada hewan sapi, yang pertama ada rongga mulut, berfungsi tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Kemudian di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya, meliputi yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Organ pencernaan pada sapi yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, kemudian di dalam organ lambung juga terdapat organ-organ lainnya. Yang pertama ialah rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk retikulum atau perut jala. Bagian kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, bagian ketiga adalah omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obamasum. Bagian keempat adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum.
Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Tahukah kalian, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Proses yang terjadi dimulai dari rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke dalam rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di dalam rumen ialah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah dari rumen, proses selanjutnya ialah masuk ke dalam mulut kembali. Proses yang terjadi, makanan dikunyah kembali untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Setelah dari mulut, selanjutnya masuk ke dalam retikulum. Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk ke dalam omasum, dan yang terakhir masuk ke dalam abomasum. Proses yang terjadi ialah proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.